Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, salah satu masalah yang mungkin dihadapi oleh wanita yang baru saja melahirkan, apalagi mungkin pengalaman pertama untuk melahirkan adalah kualitas dan juga volume ASI yang dihasilkan. Seperti itu ya, padahal ASI ini sangat penting sekali untuk tumbuh kembang sang bayi atau anak. Nah, salah satu solusi yang mungkin sering kita dengar adalah donor ASI. Pertanyaannya, gimana kalau donor ASINya di masa pandemi COVID-19? Aman nggak ya? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu donor ASI di masa pandemi yang juga bertepatan dengan Pekan ASI yang diperingati setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus setiap tahunnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang ibu menyusui, ibu melahirkan, ini nggak hanya ngomongin kesehatan fisik ya. Salah satu hal yang mungkin sering kita dengar adalah, aduh kalau habis ngelahirin itu pasti banyak yang stres, pasti banyak yang depresi, apalagi untuk yang pertama kali melahirkan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu ini mitos fakta depresi setelah melahirkan. Kita lihat poin yang pertama. Mitos atau fakta, depresi setelah melahirkan itu normal. Nah, seringkali ya pemirsa ya, kalau kita berbicara tentang melahirkan, apalagi ini melahirkan pertama kali, the very first experience melahirkan, itu katanya bisa depresi dan itu katanya normal. Nah, apakah kemudian memang semua ibu-ibu yang melahirkan, pasca persalinan ini mereka akan mengalami yang namanya depresi dan depresinya itu dianggap sesuatu yang normal? Atau sebenarnya beda-beda gitu ya, tergantung pada bagaimana kesehatan fisik dan juga kesehatan mental dari si ibu hamil dan mungkin support system yang ada di sekitarnya gitu ya. Nanti akan kita bahas beneran fakta atau mitos. Oke, kita lanjut mitos fakta yang kedua. Mitos atau fakta, hanya ibu yang merasakan depresi setelah melahirkan. Kita ngerti ya, yang namanya melahirkan, kehamilan, ini sebenarnya kan kita ngomongin ini masalah rumah tangga. Nah, rumah tangga ini berarti berdua ya, antara istri dan juga suami. Pertanyaannya, ketika setelah melahirkan, pasca persalinan, ketika mungkin itu depresi terjadi, pertanyaannya adalah apakah depresi itu hanya terjadi pada ibu hamilnya saja, apa ibu yang melahirkan, atau sebenarnya juga bisa menyerang yang lain nih, mungkin suaminya, mungkin keluarganya dan lain sebagainya. Karena mungkin khawatir, aduh bisa nggak ya ngerawat anaknya dengan baik, nanti anaknya sehat nggak ya, gimana cara terbaik itu melakukan perawatan anak dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, mitos atau fakta yang merasakannya ibu atau sebenarnya bisa yang lainnya juga? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Mitos atau fakta, muncul 3 bulan pertama setelah persalinan. Nah, depresi ini katanya ya, ini baru katanya pemirsa, kita nanti akan cross check mitos atau fakta. Ini muncul 3 bulan setelah persalinan. Nah, sering kita dengarkan ada istilah baby blues lah, segala macam gitu ya. Nah, apakah ini selalu muncul di 3 bulan pertama atau mungkin gitu ya, setelah 3 bulan pertama atau mungkin bahkan tidak sama sekali gitu ya. Nanti akan kita bahas, beneran gak ini muncul di 3 bulan pertama, ini mitos atau fakta nih. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Depresi sama dengan lemah. Nah, banyak orang yang berpikiran gini, ah itu aja ngelahirin, si dia aja ngelahirin nggak apa-apa, nggak depresi, berarti dia kuat. Nah, ini ngelahirin tapi depresi, berarti mentalnya lemah nih. Nah, nanti akan kita bahas apakah selalu identik yang namanya depresi ini identik dengan kondisi psikologis atau mungkin fisik juga yang lemah dari seseorang, atau sebenarnya yaitu natural ya, alami gitu. Itu sesuatu yang wajar terjadi pada ibu pasca persalinan. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Mitos atau fakta, kehamilan dan kelahiran pasti alami PPD atau postpartum depression. Nah, kalau kita ngomongin kehamilan, kalau kita ngomongin kelahiran gitu ya, kita juga pasti ibu-ibu sering dengar istilah PPD atau postpartum depression. Nah, pertanyaannya, apakah memang selalu diakhiri yang namanya kehamilan dan kelahiran itu dengan PPD? Nanti akan kita bahas. Ini sebenarnya mitos atau fakta gitu ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar depresi setelah melahirkan, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita masih bertanya-tanya gitu ya, ini mitos atau fakta? Kalau ngomongin depresi setelah melahirkan ini, apalagi untuk ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan, yuk sama-sama kita belajar ini mitos atau fakta gitu ya, supaya kesehatan fisik terjaga, kesehatan mental tetap prima gitu ya. Oke, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Alfat Hanifah Megawati MPS psikolog dari 3 generasi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ega, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Raden, apa kabar hari Alhamdulillah ini? baik juga, ini selalu semangat dan selalu menularkan aura positif kalau ngobrol sama Mbak Ega pagi-pagi ini ya. Semangat. Harus semangat ya Mbak Ega ya. Oke Mbak Ega, hari ini Harus. meskipun aku lelaki, Mbak Ega perempuan, tapi kita mau membahas ibu melahirkan nggak apa-apa ya. Boleh, Oke. boleh. Ini kita ngomongin tentang depresi setelah melahirkan. Kan ini menjadi pengalaman yang ya manis tapi juga penuh dengan tantangan ya. Karena after Betul. birth-nya juga itu pasti banyak challenge yang harus dihadapi oleh Panjang ibu. ya. Ya panjang, it's gonna be a very long journey gitu kan. Nah, pertanyaannya kan kalau ngomongin depresi sering kita dengar orang habis ngelahirin pasti depresi. Nah, kita bahas yang pertama, mitos atau fakta depresi setelah melahirkan itu normal. Normal nggak sih Mbak Ega? Gimana nih? Ya, itu mitos ya, Oke. Mas Raden. Sebenarnya gini, depresi itu sangat mungkin terjadi bagi ibu-ibu setelah melahirkan atau yang biasanya dikenal dengan istilah postpartum depression ya. Tapi itu bukan kondisi yang dinormalkan atau selalu terjadi. Secara penelitian, statistiknya itu hanya terjadi pada sekitar 3% dari ibu yang melahirkan. Nah, memang kan benar tuh kata Mas Raden tuh, dari mulai hamil, melahirkan, sampai pasca melahirkan, itu tuh hal yang cukup dinamis ya bagi seorang ibu di siklus kehidupannya, karena mempengaruhi tidak hanya fisik, tapi juga psikologis dan juga sosialnya dia. Adanya peran-peran baru ya, mulai dari menjadi ibu, mungkin ada tanggungan baru, itu ya, perubahan fisik dan fluktuasi hormonal itu membuat ibu rentan stres tuh memang Mas Raden setelah kehamilan. Nah, kondisi ini biasanya disebut dengan baby blues. Nah, ini lebih umum dibandingkan depresi. Tapi baby blues ini sindromnya hanya terjadi sampai dengan 2 minggu pasca kelahiran. Jadi beda antara baby blues dengan depresi nih. Jadi ibu-ibu juga jangan salah langsung self diagnosis, oh saya depresi gitu. Depresi levelnya lebih severe atau lebih berat gitu. Jadi kalau ngomongin tentang normal atau enggak, ya normalnya memang akan ada stres di masa adjustment ya, penyesuaian setelah kelahiran, tapi tidak berarti itu adalah depresi, Mas Raden. Oke, mungkin ada stres, mungkin ada kekhawatiran, ketakutan, was-was, tapi itu bukan depresi gitu ya? Betul, bukan. Memang itu hanya adjustment sementara. Tapi ketika gejalanya itu sudah mulai dirasakan, sudah mulai berat ya, mengganggu pengasuhan ibu-ibu, kemudian menghambat ibu-ibu untuk melakukan self care gitu ya, atau sudah kesulitan untuk melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari yang berkaitan dengan diriku dan bayiku. Nah, itu udah indikasi bahwa ini bukan stres yang biasa terjadi, tapi memang ada hal yang perlu diantisipasi, perlu ditangani lebih lanjut secara profesional. Oke ya. Oke, kita lanjut yang kedua, mitos atau fakta. Hanya ibu yang merasakan depresi setelah melahirkan. Aduh, ini ibu tanggung jawabnya gede banget ya kalau hanya ibu yang merasakan. Iya. Gimana nih, ini mitos atau fakta atau Apakah sebenarnya ya? banyak pihak yang lain termasuk mungkin suami juga merasakan ini Mbak Ega? Benar. Ya ini sebenarnya mitos ya Mas Raden ya, karena ternyata kehadiran anak ini tidak hanya berpengaruh pada ibu ya, tapi juga pada bapak nih, peran yang paling dekat juga ya. Bapak ini kan ketanggungan ya, ketambahan peran baru ya, yang bukan hanya secara finansial juga ya, tapi secara pengasuhan juga dia perlu terlibat nih dalam pengasuhan anak. Nah, kalau dilihat nih sekarang bapak-bapak milenial bebannya cukup berat ya, karena dia harus terlibat, sedangkan mungkin di bapak-bapak generasi sebelumnya memang peran bapak itu lebih banyak dominannya hanya mencari finansial. Jadi dia nggak ada role model. Jadi pastinya itu jadi stres baru untuk para bapak-bapak.
Ditambah lagi dia harus mendampingi para ibu yang secara fisik lemah, secara emosional juga masih fluktuatif ya, ada hipersensitif juga secara emosional. Jadi pasti itu menguras energi secara fisik dan juga psikologis. Nah, ketika stres dalam mendampingi ibu setelah melahirkan dan peran barunya ini tidak bisa dikelola dengan baik, sangat mungkin bagi bapak-bapak mengembangkan masalah mentalnya ke arah yang lebih serius. Salah satunya adalah depresi. Nah, ini penting juga nih Mas Raden untuk kita bersama-sama aware bahwa bapak-bapak juga perlu diperhatikan juga nih dalam kasus kehamilan dan melahirkan, karena bapak ini adalah primary support systemnya ibu ya. Kalau bapaknya tumbang, nah ibunya juga bisa jadi kehilangan primary support systemnya dia. Gitu. Oke, berarti ayo bapak-bapak. Ayo bapak-bapak yang sekarang istrinya lagi hamil, apalagi jelang persalinan, ayo jadi primary support systemnya sang istri ya, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Itu kayaknya harus di bold gitu ya Mbak Eka ya. Oke, kita lanjut yang ketiga nih. Mitos atau fakta muncul 3 bulan pertama setelah persalinan. Itu depresi itu munculnya 3 bulan pertama. Gimana nih Mbak Eka? Nah, iya, memang depresi ini kan sebenarnya bisa didiagnosis oleh profesional ya setelah melakukan pengamatan dan asesmen lebih lanjut. Dan sebenarnya ini tidak perlu menunggu 3 bulan, bisa saja terjadi sebelum 3 bulan atau terjadi setelah 3 bulan. Nah, yang terpenting bukan tentang apakah aku depresinya atau bukan Mas Raden, tapi ketika nih ibu-ibu atau bapak-bapak melihat istrinya sudah mulai menunjukkan gejala-gejala ketidakberdayaan dalam mengelola diri, atau mungkin kebingungan nih, ibu-ibu kebingungan nih yang saya alami normal atau enggak, atau perlu saran yang lebih lanjut tentang aku harus melakukan apa nih selama pengasuhan atau setelah melahirkan, langsung deh cari bantuan, konsultasikan kepada profesional supaya tidak datang ke profesional itu hanya dalam kondisi yang sudah dalam artian berat ya. Jadi sejak awal sudah ada antisipasi bahwa oh ya sebelum terjadi gejala yang lebih berat, saya sudah mulai nih membenahi diri saya bahwa saya sudah melakukan langkah-langkah yang tepat nih untuk menjaga kesehatan mental saya pasca kelahiran. Oke ya, jadi harus tetap konsultasi ke ahlinya atau profesional gitu ya Mbak Ega ya. Oke, kita lanjut yang keempat, mitos atau fakta. Depresi itu sama dengan lemah. Wanita lemah gitu. Gimana nih Mbak Ega? Ya Mas Rade, ini mitos sekali ya, karena siapapun bisa mengalami depresi ya. Kalau kita lihat kan memang kehamilan, melahirkan, pasca kelahiran itu adalah fase yang berat ya, karena banyak tantangan-tantangan yang muncul yang mungkin sifatnya unpredictable ya. Kita nggak tahu juga kondisi fisik kita seperti apa, kondisi anak kita akan seperti apa. Bahkan beberapa ibu-ibu tuh udah mulai dari pra kehamilan, terutama bagi yang sedang melakukan program kehamilan ya Mas Raden. Nah, tantangan yang berat ini pastinya bukan hal yang mudah untuk diatasi secara psikologis ya bagi siapapun, ibunya atau bapaknya. Jadi depresi itu bisa terjadi pada siapapun. Nah, balik lagi nih Mas Raden, saya mau bilang ini pentingnya kesiapan kita nih ibu-ibu dan bapak-bapak sebelum kehamilan terjadi justru. Jadi kita sudah harus mempersiapkan fisik kita, psikis kita, finansial, dan semuanya sudah dipersiapkan. Jangan pas hamil baru mulai bebenah gitu, tapi sebelum kehamilan itu terjadi ya, ketika kita mau merencanakan itu kita udah mulai tuh berbenah diri, melatih atau mengasah awareness kita terhadap kesehatan mental diri kita ataupun pasangan, dan mulai mengedukasi diri kita untuk mempersiapkan diri kita lebih lanjut nih dalam fase-fase yang berat ini. Gitu Mas Raden. Oke, kan buatnya juga sudah di planning, makanya sebelum dibuat juga harus planning. Gitu ya Mbak Ega ya, harus prepare dong semuanya, jangan produksinya aja, tapi persalinannya juga harus dipikirin gitu ya. Oke. Perintilannya banyak loh gitu ya. Oke, yang terakhir, mitos atau fakta. Nah ini mungkin hampir sama dengan poin yang pertama nih, kehamilan dan kelahiran pasti alami postpartum depression. Pasti alami atau sebenarnya kayak tadi Mbak Ega sebut mungkin ada cuman nggak selalu menuju pada depression, gimana nih Mbak? Betul banget, ini nggak selalu terjadi ya.
stres mungkin terjadi, tapi postpartum depression tidak selalu terjadi. Jadi memang ibu-ibu nih yang lebih siap menjalani kehamilan dan kelahiran, kemudian lebih menerima hidupnya bahwa hidup itu nggak selalu flawless, punya pengalaman pengasuhan, punya support system yang baik, itu justru mempunyai resiko yang lebih rendah untuk mengembangkan masalah psikologis apapun, entah itu stres ataupun depresi pasca kelahiran. Nah, jadi ini penting juga nih, balik lagi nih, saya mau membold nih, Mas Raden. Yuk kita sama-sama bangun support system, siapkan diri kita secara fisik dan mental supaya kita terhindar dari resiko yang lebih berat ya, yang akhirnya mengganggu perkembangan anak juga, bukan hanya mengganggu stabilitas diri kita sendiri. Betul sekali, apalagi kalau kita ngomongin mungkin yang hamil dan melahirkannya di masa pandemi ya Mbak Ega ya, di mana stresernya mungkin banyak gitu ya, takut dengan kesehatan si bayi, ibu hamil, kepikiran juga nanti perawatannya butuh biaya yang besar dan lain sebagainya. Yuk sama-sama suami istri jadi primary support system satu sama lain. Terima kasih Mbak Ega sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Ini menjadi ilmu baru untuk pasangan suami istri, apalagi yang pertama kali melahirkan. Semoga ini menjadi bekal yang sangat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih Mbak Ega, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih dalam rangka memperingati Pekan ASI yang diperingati setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus. Hari ini kita 6 Agustus membahas seputar ASI, yaitu donor ASI di masa pandemi. Aman nggak ya donor ASI di masa pandemi, terus prosedurnya gimana, dan lain sebagainya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar donor ASI, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Nah, untuk membahas seputar tema kita hari ini, kita sudah terhubung di sambungan Zoom dengan salah satu dokter spesialis anak favorit kita semuanya ini. Ada Dr. Johannes Edi Siswanto, SPAK, PhD, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Jo, apa kabar? Selamat pagi Mas Aden. Oke, Dr. Jo, hari ini kita akan membahas seputar donor ASI nih dok, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang donor ASI, ini memang menjadi salah satu ya mungkin solusi untuk mereka-mereka ibu-ibu pasca persalinan yang mungkin produksinya, kualitas atau volumenya kurang mencukupi seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tentang gimana gitu kondisinya ketika pandemi, kita mau bahas dulu dong dok, refresh lagi pengetahuan tentang yang dimaksud dengan donor ASI ini gimana sih dok? Ya, donor ASI sendiri sebetulnya ya ASI yang berasal bukan dari ibu kandungnya. Jadi dia biasanya diberikan pada bayi yang sangat membutuhkan ASI dalam kondisi tertentu ya, gitu ya. Ada problem biasanya pada ibunya nggak bisa mengeluarkan dengan baik, ibunya bekerja, atau anaknya harus di dalam rumah sakit, di ruang ICU dan sebagainya. Itu kira-kira yang disebut donor ASI seperti itu. Oke, jadi ada beberapa kondisi gitu ya Dokter Jo ya, di mana ibunya ini tidak bisa memproduksi atau kualitasnya tidak baik sehingga membutuhkan bantuan ASI dari orang yang lain seperti itu ya. Oke, Dokter Jo. Nah, kemudian kan nggak seenak itu untuk memberikan ASI-nya atau menjadi penerimanya kan seperti itu. Pasti ada syarat-syarat dong, pasti ada prosedurnya, teknisnya dan lain sebagainya. Syarat-syarat untuk menjadi pendonor ASI itu seperti apa syarat-syaratnya dan dalam kondisi seperti apa bisa menjadi pendonor ini dok? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau pendonor ASI berarti adalah ibu yang memberikan ASI pada orang lain ya atau pada bayi lain ya. Tentunya syaratnya dari si ibu itu sendiri. Jadi dari si ibu sendiri satu, misalkan ibu itu tidak pernah menerima transfusi dalam tempo 12 bulan terakhir. Terus memakan obat-obatan khusus yang jangka panjang itu juga tidak diperbolehkan. Misalkan juga lainnya lagi dalam kondisi misalkan ibu yang masalahnya ada implan di payudaranya, itu juga tidak boleh. Terus kemudian beberapa hal khusus seperti dia
katakanlah konsumsi alkohol gitu dalam jangka panjang itu juga tidak boleh. Jadi makanan-makanan itu juga banyak sekali. Apalagi kalau ibunya juga sakit, penderita dia HIV, penderita dia hepatitis B, penderita hepatitis C. Nah itu juga apalagi beberapa virus-virus yang lain yang berbahaya itu biasanya tidak diperkenankan untuk menjadi donor ASI. Itu kira-kira seperti itu. Oke, berarti screeningnya juga lumayan dalam banget gitu ya dok ya, untuk kemudian ini ada riwayat ini nggak, riwayat itu nggak gitu ya dok ya, screeningnya sendiri gitu ya. Oke, ya, betul, dok, betul pertanyaannya kemudian dengan screening yang lumayan panjang dan detail sekali seperti itu, sebenarnya kalau berbicara donor ASI ini ada dampak nggak sih dok untuk bayi yang mendapatkan donor ASI-nya ini sendiri gitu? Ya, tentunya kita tadi satu syaratnya jelas dari ibu yang memang betul-betul memenuhi syarat di atas. Nah, kalau memang seperti itu tentunya akan membawa dampak ya. Beberapa kondisi bayi yang memang memerlukan seperti itu ada beberapa dampak yang secara medis ya. Kalau secara medis kalau kita lihat satu misalkan bahwa misalkan bayinya sangat membutuhkan, misalkan bayi yang sangat kecil sekali, yang prematur, yang ibunya juga belum siap, tiba-tiba harus lahir, kemudian dirawat di ruang ICU, itu sangat tidak memungkinkan si bayi mendapatkan, gitu loh. Kemudian bayi-bayi yang sebetulnya masih butuh dalam hal ini berat badannya turun sekali, kan nggak bisa di cover tuh. Kemudian ibunya juga produksi ASI-nya kurang. Nah itu biasanya kita bisa memintakan donor ASI pada orang-orang tertentu, keluarga tertentu juga bisa. Terus dalam kondisi lainnya lagi juga bisa kita lihat dalam kondisi seperti misalkan katakanlah ya, dia ibunya belum mencukupi tapi buang air besar pada bayinya masih mekonium ya. Mekonium itu berat. Jadi buang air besar yang terjadi pada bayi baru lahir yang warnanya masih hitam. Nah itu juga bisa kita berikan ya. Kemudian pada yang misalkan harus dilakukan penyinaran dan ibunya juga belum cukup dan sebagainya, terpaksa kita harus mengkonfirmasikan pada ibu belum cukup bahwa ini butuh cairan yang cukup banyak. Nah itu akan mengakibatkan kita terpaksa memintakan persetujuan pada orang tua, pada ibu dan bapaknya, apakah ini juga bisa diberikan donor ASI atau tidak. Itu yang paling penting untuk kondisi bayi pada saat itu. Oke, itu kondisi bayinya seperti itu ya dok ya. Dok, tapi gini dok, kan sering kita dengar ya atau kita baca lah gitu ya, ketika ibu menyusui kan ada skin to skin touch ya, ada komunikasi. Selain itu juga ASI yang kemudian masuk ke dalam tubuh bayi katanya secara tidak langsung itu menciptakan bonding. Nah pertanyaannya dok, kalau untuk bayi-bayi yang mendapatkan donor ASI pasti dari orang lain, ibu lain. Gimana sih dok kedekatan antara si bayi dengan ibunya gitu kan? Banyak yang berpikir, waduh nanti kalau anak saya dikasih donor ASI nanti nggak deket sama saya. Justru nanti deketnya sama pendonornya. Jadi malah ini muncul pemikiran-pemikiran seperti itu, dokter Jo, gimana nih? Ya, bonding itu memang sangat penting, betul sekali. Secara psikologis, bonding itu justru akan meningkatkan hubungan antara ibu dan bayinya. Secara psikologis juga akan membuat bayinya juga akan lebih baik dalam hal brain-nya ya, pengetahuannya. Itu juga sangat penting kita harus pikirkan seperti itu. Nah, oleh karena itu tetap walaupun mendapatkan donor ASI, ya ini si ibu harus tetap bisa menyusukan dan dengan bantuan yang namanya beberapa alat untuk memasukkan si ininya. Jadi menstimulir si ASI diproduksi oleh ibunya sendiri. Jadi caranya itu yang dengan kita sebut SNS, mungkin Mas Raden juga pernah dengar. Jadi itu semacam supplementary nursing system. Jadi semacam dibuat ada tube feeding, kita masukkan dengan selang, kemudian didekatkan ke puting susu dari si ibunya. Nah, kemudian bonding dari situ kan tetap ada. Betul. Nah, kemudian dengan seperti itu kita menstimulir si bayi untuk bisa mendapatkan, kan bayi juga kecewa kalau misalkan dia menyusu kok nggak dapat apa-apa nih aku nih. Betul. Gitu ya. Nah, itu dengan bantuan donor ASI tadi itu juga membantu karena lekatan dari puting susu ke si bayi itu akan membuat hipofisis anterior ini memproduksi hormon-hormon yang dibutuhkan. Nah, ini sangat diperlukan sehingga ibu itu bukan hanya mendapatkan keuntungan satu bonding, dua stimulasi pada otak sehingga si ibunya memproduksi ASI lebih banyak, si bayi sendiri juga mendapatkan ASI yang memang dibutuhkan, dalam hal ini terpaksa ASI donor. Jadi ini buat sementara, diusahakan ini ibu bisa memproduksi ASI-nya sendiri dengan sistem seperti itu.
Nah, itu yang kita sebut relaktasi. Jadi kalau dalam problem, misalkan ibunya dalam kondisi tidak bisa menyusui dalam jangka yang cukup panjang, kita mau tetap eager untuk menyusukan bayinya. Tapi kalau dalam kondisi yang seperti ditanyakan Mas Raden tadi, ya bonding tetap bisa kita lakukan, hubungan mata dengan mata bisa kita lakukan, tapi ASI-nya ASI donor. Gitu. Itu sedikit perbedaannya. Oke, tetap harus punya cara yang lain, entah itu SNS dan lain sebagainya, tetap ada eye contact juga sama bayi ketika menyusui, ini menjadi sangat penting ya, karena bonding ini juga berkaitan erat dengan kondisi psikologis yang berujung juga bisa imunitas si bayi itu sendiri ya Dokter Jo ya. Nah, kalau untuk imunitas juga penting sekali dalam hal ini. Betul sekali. Nah, imunitasnya ini juga bisa terbentuk kalau tadi screening di awal seperti disebutkan pendonor ASI-nya juga baik gitu ya Dok ya. Ketika pendonornya baik, otomatis imunitas si bayi juga akan baik dong Dok. Ya, itu yang agak membedakan sebetulnya walaupun gimana pun juga. Yang pertama jelas satu ASI. Kedua memang kalau nggak bisa terpaksa kan ASI perah. Yang ketiga tadi ASI donor. Baru kepepet susu formula. Nah itu yang memang urutan-urutannya. Itu kalau kepepet sangat itu terpaksa susu formula. Tapi sebetulnya ASI sendiri bagaimanapun juga walaupun dari siapapun itu tetap mempunyai hormon-hormon atau faktor-faktor daya tahan tubuh yang bisa meningkatkan kondisi bayi yang meminumnya. Jadi memang tetap itu tidak hilang dengan dalam kondisi seperti itu. Itu yang membedakan dengan susu formula. Susu formula memang nutrisinya dibuat persis mirip dan sebagainya, tapi kondisi-kondisi yang berhubungan dengan hormon-hormon, kemudian daya tahan tubuh dan sebagainya, nah itu yang kadang-kadang tidak bisa disamakan dengan ASI yang betul-betul sesungguhnya, yang itu. Itu kira-kira begitu, Mas Raden. Oke, Dokter Jo, ini kan menarik sekali bagaimana kemudian kita sudah tahu tadi ya syarat menjadi pendonor dan lain sebagainya, manfaatnya. Kemudian yang ingin kita tanyakan kan ada bayi yang lahirnya mungkin secara normal, ada yang sesar, ada yang prematur juga dengan ataupun bayi-bayi dengan bawaan genetik dari ibunya gitu ya. Nah, pertanyaannya kondisi atau syarat bayi seperti apa yang boleh menerima donor ASI setelah donor ASI-nya udah masuk kualifikasi oke nih, bagus gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kondisi atau syarat bayi yang bisa menerima donor ASI ini seperti apa, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Dokter Jo ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, donor ASI di masa pandemi. Aman nggak ya? Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Johannes Edi Siswanto SPAK PhD, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Tarumah. Kita kembali lagi, Dr. Jo. Dok, ini kalau tadi kan sudah ngomongin pendonornya dok. Nah kalau untuk bayinya sendiri ada syarat khusus nggak dok? Maksudnya anak dengan lahiran normal, sesar, gimana dengan anak prematur atau bawaan genetik dan lain sebagainya gitu dok? Ya, pada prinsipnya semua bayi kalau memang membutuhkan ya memang dia bisa menerima dalam artian dalam kondisinya seperti ini misalkan. Memang seperti kalau donor dan sebagainya ya kalau bisa diusahakan ya yang di bawah kebutuhan 6 bulan ya 6 bulan itu kan memang ASI eksklusif ya kan ASI ibu-ibu dengan yang punya bayi seperti ini itu didahulukan untuk mendapatkan donor ASI ya. Terus kemudian masalah seksio sesaria, kelahiran normal dan sebagainya itu bukan jadi problem. Nah, terus kemudian yang jadi problem lainnya juga sebetulnya biasanya soal ini misalkan bayi prematur terpaksa harus mendapatkan donor ASI. Ini sih kalau bisa rekomendasinya harus disesuaikan juga dengan umurnya ya. Karena kalau umurnya sedikit berbeda itu yang walaupun mungkin dalam keadaan berbagai macam kondisi yang sifatnya tidak memungkinkan itu masih tidak dimungkinkan, tapi kita tidak merekomendasikan bayi yang tidak seumur untuk seperti itu. Jadi kalau bayi prematur ya kalau bisa dapat bayi prematur dengan komposisi yang memang sudah mirip ya kalau bisa itu seperti itu. Itu akan jauh lebih baik ya. Yang kemudian yang berikutnya lagi tentu biasanya ada dihubungkan juga dengan gender kadang-kadang seperti itu kalau kita lihat beberapa perpustakaan, nah itu juga gender juga menjadi masalah ya. Kadang-kadang itu juga kita serahkan juga ada yang
sifatnya secara medis, dan kemudian yang kedua secara apa nih namanya budaya dan agama itu juga berpengaruh. Karena kalau kita lihat ada beberapa penelitian, ada seorang biologi ahli biologi di Amerika juga mengungkapkan bahwa agak sedikit berbeda komposisi bayi si ASI dari ibu yang si perempuan dan misalkan si laki-laki. Misalnya komposisinya pada si laki-laki itu lebih banyak mengandung lemak, kemudian karbohidrat dan energi lain itu agak sedikit beda dengan komposisi pada si bayi wanita. Kemudian pada si bayi wanita, ibunya itu kemungkinan untuk mendapatkan memproduksi ASI itu lebih banyak, itu sedikit berbeda. Dan dia kebutuhannya itu akan bisa mempersiapkan organ-organ si ibu, karena kan perempuan juga sama dengan mirip dengan ibunya kan. Nah itu akan bisa berusaha untuk memproduksi dan mempersiapkan alat produksi itu dengan baik, itu pertama. Nah kemudian dari sisi agama itu beberapa ada yang memang sedikit mempermasalahkan, dan itu tentunya dikembalikan kepada orang tua, karena itu masalah biasanya kalau perempuan kalau bisa mendapatkan dari bayi yang perempuan, laki-laki dari bayi-bayi yang laki-laki, karena ada beberapa masalah dalam hal itu yang dikatakan saudara sepersetuan, dan itu akan menjadi masalah pada beberapa kelompok tertentu. Kan nggak boleh tuh namanya saudara dengan saudara itu kawin itu, tapi dari sisi budaya, adat, dan tentunya religi itu akan mempengaruhi masalah seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kita biasakan terangkan pada orang tua dan diserahkan kembali kepada keluarga. Jadi kita harus tahu tuh itu benar. Nah, kemudian dari sisi medisnya sendiri kita harus mengetahui persis nih sebetulnya dari ibu mana nih. Kalau itu dari ibu yang sehat, oke. Kalau dari ibu yang sehat dengan donor ASI-nya oke, kita bisa treat. Nah, si bayi-bayi ini sebetulnya bayi yang mana? Bayi yang tentunya di luar yang tadi, tentunya bayi-bayi yang sangat membutuhkan sekali. Yang kepepet dalam masalah dia tidak terpenuhi masalah ASI-nya, baik dari sisi gizi, baik dari sisi sakit dan sebagainya gitu. Oke, Dokter Jo, ini penjelasannya sangat detail sekali ya. Oke, Dok, ini sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram Dok dari pemirsa Bincang Sehatnya, aku bacakan ya Dok ya. Ini dari @cynthia_nurawenis. Apakah ada hubungan antara ibu pendonor ASI dengan golongan darah? Misalnya, ibu pendonor golongan darah A dan bayi yang didonor ASI golongan darah B. Apa tidak ada masalah? Oh, maksudnya ini ibu pendonor dan si bayi apakah golongan darahnya harus sama atau beda juga boleh gitu, Dokter Jo? Gimana nih? Ya, ini kalau ini sih tidak masalah sebetulnya. Jadi tidak masalah. Itu hubungan dengan golongan darah tidak menjadi masalah. Kalau transfusi itu masalah, tapi kalau ASI tidak menjadi masalah bagi si baik terjadi perbedaan golongan darah, itu problem. Oke, berarti kalau transfusi darah itu yang bermasalah, kalau untuk ASI tidak ada masalah gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Cynthia. Terima kasih sudah menghubungi kami Ibu Cynthia. Dok, ini kalau kita ngomongin tadi kan sudah dijelaskan syarat menjadi pendonor, syarat bayinya seperti apa. Nah, ini pandemi Dok, gitu ya. Nah, kalau lagi pas, kan tadi sudah ada screeningnya tuh Dok. Tapi kan kalau kita melihat virus ini kan inkubasinya di setiap orang mungkin berbeda-beda gitu ya. Bisa ada yang 5 hari, bisa yang 10 hari, bahkan mungkin 14 hari. Nah, ketika mungkin pas lagi di screening, melakukan donor ASI-nya itu di waktu yang inkubasinya belum maksimal sehingga virusnya mungkin belum terdeteksi. Nah, ini yang kalau kita ngomongin donor ASI di masa pandemi, apa-apa saja Dok? Mungkin ada perbedaan treatment, tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan virus mungkin yang mungkin ini menjadi ketakutan kita bersama atau gimana nih Dok? Ya sebetulnya bagaimanapun juga memang kalau prinsipnya begini, kita lihat dari sisi ASI-nya dulu. Di dalam penelitian sampai sejauh ini, tidak diketemukan, kalau pandemi kan tadi Mas Raden berhubungan tentunya dengan COVID ya, yang sekarang lagi betul-betul menjadi pusat perhatian. Dan sejauh ini penelitian menyatakan bahwa tidak ada virus COVID dalam ASI, itu penting. Tapi bagaimanapun juga kalau kita kan tentunya tetap harus lakukan satu konsultasi dengan si keluarga, kalau bisa juga, apalagi kalau misalkan di Indonesia ini kan belum ada bank ASI ya. Kalaupun ada bank ASI, kita akan melakukan screening khusus. Kita membuat formulir kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh si bayi. Dalam hal ini umur bayi, kebutuhannya berapa, kelaminnya apa, dan sebagainya itu diperhatikan. Nah, tapi kalau hubungannya dengan hubungannya dengan penyakit tadi COVID dan sebagainya, si ibu kita juga kalau bisa kan di Indonesia karena tadi belum ada bank ASI, kita ada asosiasi
ibu menyusui Indonesia, terus kemudian itu kita ada komunitasnya, kita bisa juga berkenalan dengan kira-kira si pendonor ASI. Kita tahu background satu silaturahmi dengan si ibunya kan akan kenal, akan jauh lebih baik, tahu backgroundnya dan sebagainya, itu akan jauh lebih baik buat si bayi yang akan menerima. Dalam hal ini screening mengenai penyakit tentunya harus kita kita lakukan ya. Tapi dalam hal COVID, ASI tidak mengandung virus COVID, itu yang jadi masalah. Jadi dalam hal ini ibu pun yang memang COVID sebetulnya bisa langsung menyusui pada bayinya dengan prokes yang sangat ketat sekali sebetulnya kita bisa lakukan, itu kira-kira. Nanti bisa dijelaskan mengenai hubungannya dengan ibu kalau menyusui langsung. Oke, nah oke berarti secara bisa dikatakan aman ya dok ya, masih di tahap aman untuk melakukan donor ASI gitu ya. Oke, nah selanjutnya kan ini kalau kita ngomongin ibu hamil ataupun melahirkan, ini kan ada program vaksin nih dok, ini yang terbaru juga kan katanya update-nya ibu hamil boleh divaksin seperti itu. Nah kalau untuk pendonornya sendiri gitu ya, ketika divaksin juga berarti intinya ini nggak ada masalah dong dok untuk menjadi pendonor atau gimana nih kalau misal dia mau jadi donor tapi baru divaksin gitu, itu nggak masalah juga dok, gimana nih? Ya, prinsipnya sekarang kan program terbaru, rekomendasi terbaru, ibu menyusui bisa dapat imunisasi. Itu pun juga sebetulnya tidak masalah buat si bayi. Itu nggak jadi problem, itu malah kita katakan tetap boleh bisa kita melakukan donor ASI. Tapi kalau catatan tadi yang seperti tadi, bagaimanapun kalau walaupun tadi ASI tidak mengandung virus COVID, Mas Raden, dalam hal ini kita tetap harus waspada juga lah kalau misalkan donor ASI kalau bisa sebaiknya dalam kondisi yang betul-betul dia free, bebas penyakit gitu. Oke, karena sudah screening dari awal tadi ya Dokter Jo ya. Ya betul, kita harus tetapkan screeningnya dengan baik gitu. Oke. Berarti memang screening ini menjadi pintu gerbang yang sangat luar biasa penting gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin masa pandemi yang prokesnya wah luar biasa gitu. Nah oke, setelah kita tahu syaratnya, kondisinya, donor ASI di masa pandemi gitu ya. Selanjutnya juga menjadi perhatian adalah sekarang kan semuanya harus steril, bersih, segala macam dok. Nah untuk penyimpanan sendiri dok yang terbaik seperti apa sih dok? Karena kita khawatir juga kadang-kadang, waduh nanti ini kadang bilang udah airborne gitu kan segala macam jadi takut gitu. Yang penyimpanan terbaik untuk donor ASI baik di masa pandemi maupun non pandemi itu seperti apa dan apakah ada beda ketika kita ngomongin pandemi COVID-19 ini Dr. Jo? Ya prinsipnya cara penyimpanan itu sama Mas Raden. Cara penyimpanan sama. Yang penting juga nanti selain cara penyimpanan adalah cara menyiapkan pada saat kita melakukan pemberian ASI donor tersebut pada bayi yang bayi-bayi kita. Kalau penyimpanan seperti kita ketahui kalau misalkan sehabis diperah tentunya dengan kita si ibu sudah menyiapkan diri bahwa payudaranya bersih, kemudian tempat untuk kita wadah kita untuk mengumpulkan ASI juga bersih, steril dan sebagainya. Kemudian kita kan udah bersih seperti tadi, kita bisa simpan di mana? Itu pernyataannya. Satu, kita kalau di luar itu bayi ASI kurang lebih bagaimanapun itu kurang lebih tahannya sekitar 6 jam. Nah, kemudian kalau dia di bawah di refrigeratornya di bawah itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 hari. 48 jam. Kemudian kalau kita taruh di atas itu bisa sampai 6 jam. Itu cara penyimpanan. Yang kedua, kalau kita menyiapkan tentunya kita harus membuat yang kita katakan apalagi donor itu lebih baik dipasteurisasi. Pasteurisasi itu caranya ada beberapa cara yang dikatakan kita katakan flash heating, jadi di pemanasan dengan cara Pretoria. Pretoria salah satu tempat center yang baik dalam hal penelitian ASI dari WHO. Mereka membuatkan atau menyarankan cara memanaskannya. Jadi cara memanaskannya begitu akan diberikan itu botol kita rebus dulu sampai mendidih hanya di satu tempat, dan itu diputarkan ini si botol ASI. Sesudah dia mendidih baru kita masukkan ini. Kita masukkan ASI-nya dan ketinggian airnya itu harus melebihi ketinggian dari si susunya ya, susu ASI-nya sendiri. Nah, kemudian itu dinyatakan bahwa itu berbagai macam virus dan sebagainya termasuk virus HIV pun dinyatakan bebas untuk kondisi itu. Itu salah satu penelitian yang diungkapkan dan membantu sekali dan meyakinkan buat si para ibu yang akan menerima donor ASI buat bayinya itu akan oke, ini berarti secara fisik ini kualitasnya baik, kira-kira begitu.
Oke, ini sangat jelas sekali. Kita sudah berbicara masalah syarat, kondisi, manfaat, kemudian di masa pandemi oke-oke aja, dan juga penyimpanannya juga harus tetap yang terbaik juga ya, karena ini demi kesehatan si bayi. Oke, Dr. Jo, nanti kita di segmen terakhir kita akan membahas tips gitu ya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dari ASI yang diproduksi oleh ibu pasca persalinan gitu ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Johannes Edi Siswanto, SPAK PhD, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dr. Jo, kita di segmen terakhir mau bahas tips untuk gimana sih biar bisa menghasilkan ASI yang berkualitas ya, Dok ya. Yang pertama adalah, ternyata yang pertama adalah bijak kelola stres. Seberapa penting sebenarnya stres ini akhirnya bisa berpengaruh pada kualitas ASI nih, Dr. Jo? Ya, ya itu penting sekali karena ASI itu berhubungan dengan hormon-hormon yang memang memproduksi ASI-nya ya. Jadi itu dikeluarkan hormon dari hipofisis anterior, itu ada di otak dan sebagainya. Kalau kita tentunya ada dalam masalah produksi ya, ASI itu dalam hal ini ada stres seperti yang dikatakan Mas Raden, tentunya akan bermasalah sekali. Ibu yang stres itu tidak bisa menghasilkan ASI yang banyak. Itu sudah berbagai penelitian, literatur menyatakan seperti itu. Jadi bagaimanapun hati yang tenang, hati yang bahagia didukung oleh keluarga, dalam hal ini suami, orang-orang di lingkungan sekitarnya, itu akan membuat produksi ASI semakin banyak. Dan hubungan itu tentunya juga akan memengaruhi anak yang ibu yang stres, apalagi ibu yang katakanlah yang lebih parah lagi dalam masalah kejiwaan dan sebagainya, ini hubungan dengan si bayi pun akan terganggu. Jadi ini penting sekali, bonding itu penting sekali, di mana ibu juga harus memperhatikan. Semakin ibu memperhatikan dengan baik, kemudian lekatan ASI-nya juga, lekatan payudaranya dengan bayi baik, itu akan menstimulir hormon-hormon yang di dalam otak, di hipofisis anterior untuk memproduksi ASI lebih banyak. Ya. Dia akan memproduksi ASI lebih banyak, mengeluarkan lebih baik, itu seperti itu. Oke ya. Iya dong, kan sudah dinanti-nanti lama. Sebuah hati, hadiah dari Tuhan, harus happy ya, Dok ya. Jangan stres-stres gitu ya. Karena muncul ini malaikat kecil baru hadir di tengah-tengah keluarga. Oke, yang nomor 2 adalah cara menyusui yang benar. Ini memang banyak, Dok, yang ibu-ibu, apalagi mungkin yang baru pertama kali ini cara menyusuinya masih agak kurang benar. Yang benar seperti apa sih itu, Dok? Ya, menyusui yang benar, yaitu menyusui yang benar akan membuat produksi ASI juga akan semakin banyak. Itu penting poinnya gitu loh. Nah sekarang bagaimana caranya? Tentunya biasanya pada saat, apalagi ibu-ibu yang baru ya, biasanya pada saat di rumah sakit biasanya akan diajarkan oleh perawat bagaimana cara teknik penyusukan yang baik. Nah itu teknik penyusukan yang baik biasanya posisinya juga harus baik, dan lekatan dalam hal ini si bibir bayi, mulut bayi itu masuk ke dalam puting susunya, areola sampai puting payudara sampai areolanya. Itu bisa. Dengan demikian lekatan itu akan jadi semakin baik. Semakin lekatannya baik, produksinya akan semakin baik. Karena biasanya bayi itu akan juga berusaha memeras dulu, baru akan kepancar ASInya dengan baik. Itu kira-kira yang harus dilakukan oleh si ibu ya. Oke. Si bayi seperti itu. Oke, Dok, ini kan banyak juga yang selanjutnya adalah banyak ibu-ibu yang memasakkan DOT atau empeng. Ini sebenarnya baik atau tidak sih, Dok? Ya sebetulnya ya itu banyak kontradiksi. Sebetulnya kalau saya sendiri sih akan lebih senang dan menyarankan kepada ibu lebih baik sih tidak pakai empeng. Biasanya kan ASI itu kan sifatnya ad libitum, kapan si bayi butuh dia akan diberikan. Walaupun kita juga bisa kadang mendidik dengan bayi dengan baik ya. Tadi kalau dikatakan seperti kan contohnya bagaimana mendidik dengan baik, apa jam-jamnya, jam-jam lapaknya itu diatur ya. Produksinya juga akan jadi baik. Misalkan gini, pada saat dia menyusui si ibunya jamnya jam tertentu ya, itu biasanya produksi ASI akan baik. Dia kan butuhnya kan biasanya 15 menit di payudara kiri, 15 menit di payudara kanan. Pada saat memulai juga, karena dia di kanan yang terakhir, kita biasanya memulai dengan yang kanan, sehingga produksi ASI semakin banyak. Pada saat itu juga, kebutuhan ASI biasanya akan disesuaikan antara kebutuhan si produksi ASI dengan
si ibu. Biasanya kalau dia betul-betul kalau kiri kanannya itu bisa kita berikan saran pada ibu dengan baik, produksi ASI-nya akan semakin banyak karena bagaimanapun kebutuhan dari si ASI itu tergantung dari kebutuhan si bayi. Itu saling win-win solution antara si ibu dengan si bayi. Oke. Kalau setelah DOT atau empeng juga menjadi pertanyaan banyak orang adalah penggunaan susu formula itu menjadi solusi terakhir kalau untuk ASI yang bermasalah atau gimana itu, Dok? Ya, jadi sama juga tadi sebetulnya saya juga sedikit melanjutkan yang empeng tadi. Empeng itu memang kadang-kadang ya serba salah. Itu kan sebenarnya kalau dia kan dihisap terus juga akan jadi manis ya. Kadang-kadang itu jadi sebenarnya si ibunya jadi si bayi jadi seperti merasa kenang. Jadi kemungkinan untuk menjadi lapar pada saatnya dia harus minum itu sulit. Nah, kalau kepepet seperti saya katakan tadi, sebetulnya memang yang paling itu susu formula menjadi pilihan terakhir. Saya sampaikan satu, yang pertama kan ASI. Yang kedua tadi ASI perah. Kalau ibunya tidak bisa menyusu langsung, kemudian itu terganggu, produksi ASI terganggu, itu kita pakai ASI perah. Yang berikutnya, dan ini biasanya diusahakan dengan cawan atau dengan sendok. Botol itu pilihan yang terakhir. Yang ketiga, kemudian ASI-nya terpaksa ASI donor, dapat dari orang lain. Yang keempat, baru kepepet sekali baru susu formula. Bagaimanapun diciptakan susu formula itu sesuai dengan kondisi oleh para ahli untuk bisa mencoba sedikit menggantikan peran ASI. Oke, yang terakhir, Dok, asupan baik untuk ibu juga penting pengaruh ke ASI ya, Dok? Ya, jelas sekali. Itu jelas sekali, jelas berpengaruh. Gaya hidup dan asupan itu sangat penting sekali. Asupan nutrisi yang baik pada ibu, biasanya pada ibu yang menyusui dianjurkan untuk 1,5 kali lebih banyak untuk memberi makan konsumsi nutrisinya pada ibu. Kemudian juga dipilih tentunya komposisi karbohidrat, lemak dan proteinnya, vitamin, mineral, air, 6 zat gizi itu sangat penting sekali untuk kebutuhan dalam hal nutrisi dan nutrisi gizi. Oke, ini sangat penjelasan sangat detail sekali. Terima kasih Dr. Johannes Edi Siswanto SPAK, PhD, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma sudah berbagi bersama kami. Ini pelajaran penting untuk ibu pasca persalinan. Terima kasih Dr. Jo, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman nakes di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Sarah dan Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.